Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Secara kegiatan aku hari ini lagi teman-teman ketemu dengan emak satu ini ya. Tentunya jangan bosan-bosan ya teman-teman. Jadi di video kali ini seperti biasa dan biasa lagi ya teman-teman, mau cuci piring di pagi hari, mau beres-beres rumah sederhana aku ini. Tentunya mau beresin di bagian belakang dulu. Oke teman-teman, di sini tadi tuh ceritanya udah aku kucek-kucek, udah aku bersihin dulu ya teman-teman. Ini tinggal ngebilas dikarenakan tadi tuh HP-nya aku buat nyimpen video di insert ke kamera ke galeri gitu teman-teman. Jadinya ya udah aku nggak bisa otak-atik dulu, sambil nunggu itu aku cuci piring dulu, kemudian waktu ngerekodnya aku bagian bilas-bilas. Seperti itulah kira-kira teman-teman. HP aku itu kayak dibuat apa ya teman-teman, nonstop lah intinya. Kuat-kuat ya kamu HP gitu ya, istirahatnya mungkin waktu malam aku tidur gitu ya. Kalaupun ada apa namanya kesibukan yang lain, mungkin HP aku tinggal gitu, tapi kalau nggak ada biasanya aku buat edit, buat pokoknya semuanya aku di HP ya teman-teman. Nah oke, kemarin sambil cerita aja ya teman-teman, aku tuh ada yang nanya gitu kan, gimana bun cara buat thumbnail untuk di YouTube gitu ya. Dulu teman-teman, pengalaman aku pertama kali buat thumbnail itu aku di aplikasi KineMaster, dan itu pun semua nggak masuk akal teman-teman. Caranya juga nggak logis gitu ya. Aku tuh pakainya cuman pakai screenshotan, bukan foto ataupun gambar aku. Di bagian apa namanya kayak video itu aku screenshot di bagian mana yang kira-kira pas. Nah waktu screenshotan itu aku potong-potong dulu ataupun aku pangkas, kemudian aku masukin ke apa namanya KineMaster, dan aku sambungin seperti itu. Pokoknya nggak enak banget lah teman-teman. Itu jadi pengalaman dan sebuah pengalaman aku. Dan thumbnailnya juga masih ada loh di awal video ataupun pertama kali aku upload video itu yang beres-beres rumah sederhana di desa, itu masih ada ya teman-teman. Teman-teman kalau ingin tahu boleh langsung aja lihat ya. Dan setelah itu aku belajar lagi, dan alhamdulillah itu aku nemu aplikasi InShoot, dan di situ aku menggunakan aplikasi InShoot sampai sekarang teman-teman ya. Jadi aku tuh pakainya di aplikasi InShoot itu sendiri, di bagian kolase itu ada kotak-kotak, itu aku klik aja, kemudian biasanya aku masukkan kalau enggak 4 gambar seperti itu yang biasanya udah aku siapkan. Nah kemudian di situ ada tulisan teks seperti itu teman-teman, aku pilih aja dan pokoknya sesuaikan aja tulisannya. Di situ banyak macamnya, apalagi yang menggunakan InShoot Pro ya teman-teman. Kalau aku InShoot gratis, jadinya di situ cuman ada beberapa filter ya teman-teman. Kemudian setelah aku udah kasih tag, aku kalau dirasa udah cukup aku simpan. Untuk kanvasnya biasanya aku gunakan kanvas yang 16, berapa ya, pokoknya untuk YouTube itu ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih sendiri untuk bagian ataupun pilihannya, itu udah lengkap banget teman-teman. Nah setelah itu aku simpan, dan aku punya tips nih buat teman-teman semua untuk membuat apa namanya thumbnail ataupun untuk membuat video, untuk edit video di bagian InShoot. Kalaupun ingin tidak ada watermarknya ataupun tanda tulisan InShootnya, kalau aku sendiri ya teman-teman, dari pengalaman aku itu tuh aku pakai maksudnya aku mode pesawatin dulu untuk HP-nya, kemudian aku klik tulisan InShoot tersendiri. Maksudnya kalau udah selesai semuanya aku edit, aku pilih tulisan InShoot itu sendiri, kemudian aku klik, dan setelah aku klik ada tulisan hapus gratis. Nah itu aku hapus, kemudian tunggu. Kemudian setelah ditunggu, alhasil itu tuh udah nggak ada ya teman-teman. Nah kalaupun udah nggak ada, jangan dikembalikan ke mode dikembalikan ke mode yang utama ataupun tidak pesawat ya teman-teman. Masih tetap di pesawat. Kemudian kita pilih simpan, dan biasanya aku tuh kalau menyimpan resolusinya nggak yang terlalu tinggi ya teman-teman, dikarenakan kalau terlalu tinggi itu penyimpanannya tuh lumayan lama dan juga waktunya yang nggak cukup teman-teman.
Jadinya aku gunakan yang 720. Nah, kemudian aku simpan. Kalau untuk penyimpanan tidak maksudnya apa ya, masih di dalam mode pesawat itu tuh lumayan cepet banget teman-teman. Tapi kalau nggak di mode pesawat itu biasanya kayak videonya tuh lama dan nanti jadinya kayak buram gitu ya. Kayak nggak ada gambarnya. Aku juga pernah sih teman-teman. Waktu aku apa namanya ya, waktu aku ngedit seperti itu ataupun menyimpan tapi mode aku tuh masih aktif, itu serasa kayak lama banget sih teman-teman, bisa memakan waktu 1 jam bahkan ya. Jadinya hasil YouTube ataupun hasil videonya itu sangat tidak bagus sama sekali. Jadi aku sarankan buat teman-teman semua yang memakai InShoot itu, kalau untuk menyimpan video ke galeri itu tolong matikan dulu untuk handphonenya ataupun di mode pesawat dulu, biar aman dan nyaman juga dan hasilnya itu bagus dan juga cepat teman-teman. Nah, itu adalah salah satu tips dari aku untuk pengeditan di InShoot ya teman-teman. Nah, kemarin juga ada yang bilang katanya untuk di InShoot kok kayak Riwe ya. Mungkin Riwe itu belum bisa ya teman-teman dan belum paham. Kalaupun udah paham itu benar-benar kayak enak banget, aplikasinya itu sangat-sangat gampang banget. Banyak macam sih teman-teman untuk aplikasi yang kita gunakan untuk edit video, salah satunya InShoot, KineMaster, Capcut. Kemudian juga ada snack video. Pokoknya banyak banget sih aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Filmorago juga bisa, tapi aku enggak apa ya, untuk pemula aku saranin menggunakan InShoot aja ataupun KineMaster, itu yang enak ya teman-teman. Dikarenakan apa namanya, kalau pemula itu soalnya kayak bingung gitu ya untuk membuat videonya itu yang bagaimana kayak gitu. Untuk filter di InShoot itu tuh lumayan enak dipahami gitu, menurut aku sih seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh ceritanya aku beres-beres rumah sambil sharing-sharing pengalaman, gak apa-apa ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang aku berikan kepada teman-teman semua itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah, dan jangan diambil dari sisi buruknya ya teman-teman. Ambil sisi positifnya aja dan yang baiknya aja. Kalaupun gak patut ditiru ya udah ya teman-teman, jangan ditiru. Tapi itu pengalaman aku selama ini aku nge-YouTube, aku pakai aplikasi ini dan enak banget gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut dulu ke videonya. Setelah tadi udah beres-beres di bagian dapur, juga udah lap-lap, kemudian juga udah nyuci piring udah selesai, sapu-sapu juga udah selesai. Di sini walaupun mendung-mendung manja ya teman-teman, di sini aku tetap aja jemurin pakaian dikarenakan ya begitulah teman-teman. Kira-kira di tempat aku itu hari-hari ini cuacanya itu lumayan nggak menentu, kadang panas dan juga tiba-tiba kadang hujan gitu teman-teman. Jadinya kayak nggak nentu. Ya udah nggak apa-apa, di sini aku jemurin aja untuk pakaian-pakaian aku yang udah aku keringin tadi. Untuk pengeringannya ataupun proses cuciannya juga tadi nggak sempet aku record ya teman-teman. Sebenarnya pekerjaan aku itu kalau semuanya direkod itu nggak ada habisnya ya teman-teman. Mungkin kadang-kadang aku cuma ngerekod di bagian cuci piring sama nyapu sama beres-beres lap-lap seperti itu. Tapi di sisi lain itu masih banyak lagi yang aku kerjakan, seperti kadang-kadang nyaputin rumput seperti itu tuh nggak aku record dikarenakan lumayan lama juga untuk waktu pengerjaannya. Nah, itu tuh suami aku lagi nyapuin di depan karena itu bekas hujan teman-teman. Kalau hujan itu masih masuk teras karena hujannya tuh sangat-sangat deras banget teman-teman. Dan ini aku juga mau beresin di bagian ruang tengah ini dikarenakan itu kotor banget. Habis semalam itu buat tidur-tiduran, di sini ada banyak orang gitu ya, sama mama aku, buyutnya Dinda ada di sini gitu teman-teman. Ini aku ambilin dulu untuk sampah-sampahnya, kemudian di sini lanjut aja aku mau sapu-sapu dulu ya teman-teman. Teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya ya teman-teman. Dan yang lagi sakit aku doakan semoga segera sembuh dan semoga segera bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Teman-teman, kalau beraktivitas di pagi hari biasanya gimana nih? Mulai dari mana dulu? Kalau aku sekarang semenjak aku punya anak sekolah seperti itu ya teman-teman,
Itu tuh aku, mulainya pasti di belakang, biasanya aku ngehangatin nasi ataupun masak nasi, terus nyayur. Kalau hari ini aku memang cuma ngehangatin aja teman-teman. Tapi biasanya dulu kalau aku, belum punya anak sekolah ataupun Dek Dinda belum sekolah, biasanya aku beres-beres dulu di bagian depan teras, depan nyapu seperti itu teman-teman. Kalau untuk suami aku tuh kan enak gampang ya kalau makannya cuman biasanya kalau mau kerja makanya simpel-simpel aja kayak gitu, dan biasanya cuman makan yang masih ada kehangatan kayak gitu teman-teman. Dan setelah itu sekarang ini aku utamakan untuk makan ataupun sarapan dulu gitu teman-teman. Kalau keluarga kami tuh tim yang sarapan berat ya, jangan sampai telat sarapan gitulah intinya. Kalau telat sarapan udah kayak serasa perut ini udah sakit lah atau apa kayak gitu. Karena sekarang itu yang penting jaga kesehatan aja ya teman-teman, jangan nurutin nafsu kita males makan kayak gitu ya. Pokoknya selagi bisa makan gitu ya, selagi bisa makan gitu tuh harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Nah, setelah selesai di bagian ruang tengah, di sini aku mau pindah di bagian teras. Ini sebenarnya tadi itu udah disapu kayak suami aku cuman nyapunya yang bagian kayak tanah-tanahnya gitu, teman-teman. Dan ini aku mau sapu-sapu kembali biar beres dan bersih lagi. Oke teman-teman, aku kira video aku hari ini aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video dan dadah.